Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV RI Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di TVRI Palembang dalam kajian-kajian tauhid dan fikih, dan tema kita kali ini adalah keutamaan sholat Jumat dan adabnya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau. Para pemirsa TVRI Palembang yang dimuliakan Allah SWT, I'lam anna yaumal jumu'ati yaumun azim. Ketahuilah bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling agung. Lebih tinggi nilai hari Jumat itu daripada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah yang memasukkan Nabi Adam ke surga. Dan pada hari itu juga diturunkan dari surga. Di hari kiamat kelak akan terjadi pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada detik-detik ijabah. Apabila hamba Allah berdoa, pada detik-detik ijabah itu, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus hari Jumat itu, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan untuk salat pada hari Jumat itu, segeralah menuju Allah, menuju zikir, salat pada hari Jumat itu, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Begitu pentingnya salat Jumat ini, sehingga bagi laki-laki yang mukim Rasulullah SAW menyatakan, man tarokal jumu'ati salasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi wa min labzin akhar faqad nabazal islam wa ra'a zuhrihi. Ruh Ahmad dan Baihaqi. Artinya, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, maka Allah akan menutup hatinya. Dalam lafaz lain, Allah melemparkan Islamnya itu ke belakangnya. Artinya, orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, dia sehat, mukim di kotanya atau di kampungnya, tidak dalam musafir, lalu dengan meremehkan sholat Jumat itu 3 kali berturut-turut, maka Allah tutup hatinya itu dari hidayah Allah SWT dan menjauhkan Islam itu dari dirinya. Para pemirsa TVRI Palembang yang dimuliakan Allah SWT, karena itu khusus untuk mendidik anak laki-laki bagi orang tua, muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum li asri sinin. Suruh anak kamu itu salat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Apabila usianya 10 tahun dia bandel, tidak mau melakukan salat, khusus juga salat Jumat umpamanya, maka dia boleh dipukul pendidikan. Kenapa? Karena ketika usia 7 tahun itu seolah-olah seperti tukang pandai besi, besinya itu masih merah. Mudah dibentuk untuk bikin apa saja, pisau, linggis, dan sebagainya. Tapi kalau sudah 10 tahun itu besinya sudah agak menghitam, sudah keras. Makanya pembentukannya harus dipaksa. Tapi dipaksa dipukul pukulan pendidikan. Supaya dia terbiasa. Sebab 10 tahun bagi laki-laki sebentar lagi, kadang-kadang usia 13 tahun, dia sudah baligh. Kalau ketika 10 tahun tidak terbiasa melakukan sholat Jumat, nah hati-hati ketika dia mulai baligh, apabila 3 Jumat berturut-turut dia tidak melaksanakan sholat Jumat, Allah tutup hatinya itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini begitu istimewa sehingga menurut Rasulullah SAW
Mamata yaumal jum'ati au lailatal jum'at kataballahu lahu ajra sahidin wa wuqiya min fitnatil kubri. Siapa yang matinya pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka dia ditulis, dinilai sebagai orang yang mati syahid ganjarannya. Dan dia terbebas dari fitnah kubur, pertanyaan kubur. Begitu mulia pada hari Jumat. Karena itu sebaiknya sebagai seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Mulai daripada hari Kamis itu sudah menyiapkan pakaian-pakaiannya. Kemudian setelah siap pakaian-pakaiannya, maka di hari Kamis itu disunatkan untuk berpuasa. Kemudian berpuasa juga pada hari Jumat. Dan Jumat ini tidak boleh berpuasa hanya hari tunggal Jumat. Apabila tidak dikembari dengan puasa pada Kamis atau pada hari Sabtunya. Jadi ketika sholat Jumat itu dalam kondisi berpuasa, menyiapkan diri, mandi pagi-pagi, setelah atau menjelang subuh sudah mandi sunat Jumat, kemudian menyiapkan pakaian yang bersih, lalu berwudu di rumah dengan sempurna, mendatangi masjid lebih awal, lalu memperbanyak sholat menurut kadar kemampuannya. Ini artinya melakukan sholat sunat mutlak. Hitungan rakaatnya tidak dibatasi berapapun sampai kemampuannya. Lalu ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, memperhatikan khutbah, lalu sholat berjamaah bersama imam sholat Jumat, maka dia memperoleh ganjaran, dihapuskan dosa-dosanya dari Jumat ke Jumat, dan ditambah 3 hari. Nah lalu bagi seorang muslim yang sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, maka begitu masuk masjid, dia sholat sunat tahiyat masjid, kemudian tadi itu melaksanakan sholat sunat mutlak sebanyak-banyaknya, kemudian setelah masuk waktu, maka muazin mengumandangkan azan bagi masjid yang melaksanakan azan 2 kali. Sesudah azan pertama, maka disunatkan melaksanakan qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat ini 4 rakaat. Kalau Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dianalogkan dengan qobliyah zuhur 4 rakaat. Tapi tekniknya menurut Imam Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi menurut Imam Hanafi 4 rakaat 1 kali salam. Mari kita ikuti dulu iklan berikut ini.